Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, saya Syomina Sulistyo, NIM 231217775, mahasiswa LSTR, jurusan Marketing Komunikasi, e-learning batch 7A. Hari ini saya akan menjelaskan tugas final exam saya dari mata kuliah Human Communication dan Interpersonal Skill. Untuk tugas final exam saya mengambil materi pembahasan tentang sosial media teknologi dalam human communication dan interpersonal skill. Sosial media merupakan platform digital yang digunakan oleh manusia untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi dengan orang lain. Contohnya seperti Instagram, WhatsApp, dan TikTok yang memungkinkan kita untuk saling mengirim pesan, memberikan respon, serta membangun hubungan sosial. Sementara itu, teknologi berperan sebagai alat pendukung dalam proses komunikasi. Teknologi membantu manusia menyampaikan pesan dengan lebih cepat dan efisien, baik melalui pesan teks, suara, maupun video. Dalam konteks human communication dan interpersonal skill, sosial media dan teknologi menjadi sarana utama yang saling menghubungkan individu satu dengan yang lain, meskipun mereka tidak saling bertatap muka secara langsung. Oleh karena itu, pemahaman tentang sosial media dan teknologi sangat penting karena kita cara kita berkomunikasi saat ini banyak dilakukan melalui media digital dan tetap melibatkan kemampuan interpersonal seperti empati, sikap, dan cara kita menyampaikan pesan. Kalau kita lihat sekarang, cara orang berkomunikasi itu sudah jauh berubah. Dulu komunikasi biasanya harus ketemu langsung, tapi sekarang lewat teknologi dan sosial media, kita bisa ngobrol lewat chat, video call, dan direct message tanpa harus ada di tempat yang sama. Lalu komunikasi juga nggak cuma satu arah. Di sosial media, kita bisa langsung kasih respon, komentar, atau pendapat. Jadi komunikasinya lebih cepat dan interaktif. Nggak cuma sekedar menerima informasi aja. Dan yang paling kerasa, teknologi bikin jarak udah bukan masalah lagi. Mau ngobrol sama orang yang beda kota atau beda negara sekalipun itu bisa langsung. Nah, dari sini kelihatan kan kalau teknologi dan sosial media itu punya peran yang besar banget dalam mengubah cara kita berkomunikasi sehari-hari. Kalau kita bicara tentang sosial media, sebenarnya ini adalah platform digital berbasis internet yang dipakai masyarakat untuk saling berinteraksi dan berkomunikasi. Lewat sosial media, kita bisa langsung terhubung dengan orang lain tanpa harus bertemu secara fisik. Bentuk komunikasinya juga beragam loh, bisa lewat pesan teks, pesan suara, sampai video. Jadi komunikasi yang terjadi tidak lagi terbatas oleh jarak dan waktu karena semuanya bisa dilakukan secara online. Selain sebagai alat komunikasi, sosial media juga bisa berfungsi sebagai ruang interaksi sosial. Di sini pengguna bisa berbagi informasi, pengalaman pribadi, maupun pendapat. Kita juga bisa memberikan respon terhadap konten online lain, misalnya lewat komentar, like, atau share. Nah, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi di sosial media tidak bersifat satu arah. Pengguna tidak hanya bisa menerima informasi, tapi juga ikut terlibat secara aktif dalam proses komunikasi. Dengan adanya komunikasi dua arah ini, setiap individu bisa berperan sebagai pengirim sekaligus penerima pesan. Akhirnya, hubungan sosial tetap bisa terbentuk dan terjaga meskipun dilakukan melalui media digital dan tidak secara tatap muka. Nah, contoh sosial media yang sering kita pakai sehari-hari itu apa sih? Ada Instagram, WhatsApp, sama TikTok. Masing-masing punya fungsi komunikasi yang berbeda. Instagram lebih fokus ke visual, jadi orang bisa nyampein pesan lewat foto atau video, terus interaksi juga bisa lewat komentar atau bisa lewat direct message. Nah, kalau WhatsApp ini lebih komunikasi langsung.
yang lebih personal gitu, kayak chat, telepon, atau video call. Biasanya dipakai buat keluarga, teman, atau urusan sampai kuliah sama kerja. Nah, kalau TikTok itu berbasis video singkat yang kreatif banget. Banyak orang pakai buat hiburan, edukasi, sampai nyampein pendapat dengan cara yang ringan dan gampang dipahami. Nah, teknologi itu sekarang punya peran penting banget dalam komunikasi. Lewat teknologi, pesan bisa disampaikan pakai media digital. Kayak yang tadi aku bilang, lewat chat, media sosial, atau video. Komunikasi juga jadi jauh lebih cepat dan jangkauannya itu benar-benar luas banget. Satu informasi itu bisa sampai langsung ke banyak orang dalam waktu yang singkat. Walaupun sekarang banyak yang dilakukan secara online, komunikasi tetap melibatkan manusia. Ada pikiran, perasaan, dan respon yang pasti ada di dalamnya. Jadi, teknologi itu cuman mengubah caranya aja, tapi nggak menghilangkan makna komunikasinya. Terus, kenapa sih sosial media itu termasuk dalam human communication? Kenapa? Karena yang berkomunikasi itu tetap manusia. Saat kita posting atau kirim pesan, kita jadi pengirim pesan. Dan orang lain itu yang lihat itu jadi penerimanya. Pesannya itu bisa berupa foto, teks, atau video, tapi isinya tetap berasal dari pikiran dan perasaan manusia. Terus ada respon juga, kayak komentar, like, atau share. Nah, dari situ kelihatan kalau komunikasi dua arah itu pas benar-benar terjadi kan? Nah, walaupun komunikasi sekarang banyak lewat sosial media, interpersonal skill itu tetap dan pasti penting banget. Kenapa? Kita tetap perlu kita tetap perlu empati biar nggak asal ngomong dan tetap mikirin perasaan orang lain. Selain itu, kita juga harus ngontrol emosi karena di dunia digital itu sering banget terjadi salah paham. Kalau nggak hati-hati, kata-kata yang kita bisa omongin itu bisa salah dengar dan salah arti sama orang. Intinya, sikap sopan, saling menghargai, dan tanggung jawab tetap harus dijaga, walaupun komunikasinya cuma lewat layar aja. Nah, sosial media itu udah pasti punya dampak positif buat komunikasi kita. Kita jadi tetap bisa ngobrol sama keluarga, teman, atau rekan kerja walaupun jaraknya jauh. Selain itu, sosial media juga bikin relasi kita tuh semakin benar-benar luas banget, ya kan? Karena kita bisa kenal sama interaksi sama orang itu dari berbagai latar belakang, benua maupun negara banyak banget kan. Dan yang gak kalah penting, sosial media juga jadi tempat buat berbagi informasi dan mengekspresikan diri lewat postingan, foto, atau video. Walaupun sosial media punya banyak manfaat, tapi ada sisi negatifnya juga. Salah satunya pesan yang gampang banget disalahartikan. Apalagi kalau cuma lewat pesan teks tanpa nada suara atau ekspresi wajah. Terus karena komunikasi digital itu minim banget bahasa tubuh, kadang maksud kita yang disampaikan itu nggak terdengar atau nggak tersampaikan dengan jelas. Nah, ini sering terjadi yang bikin kita salah paham. Belum lagi soal komentar negatif atau cyberbullying yang bisa memicu konflik dan dampak mental ke seseorang. Jadi pakai sosial media itu harus tetap bijak dan bertanggung jawab ya. Nah, ini aku mau kasih contoh kasus nyata di Indonesia. Konten ini awalnya tuh cuma dibikin buat hiburan aja sih sebenarnya, katanya. Tapi ternyata malah bikin banyak orang tersinggung karena dianggap nggak punya empati. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau komunikasi di sosial media itu dampaknya besar banget. Apalagi kalau pesannya salah tangkap. Simak ya videonya. Sepi. Ya udah. Kita baru keluar. Sampai di foto dulu. Makasih jazakumullah ya. Iya. Ya. Bagi-bagi tuh buat temen-temennya tuh. Buat temen-temennya. Ya. Bilang apa dulu? Jangan lupa subscribe. Subscribe, like, comment, and share. Channelnya Atta Halilintar. Oke. Ya ada. Kasih. Ayo kok kayaknya. Itu batuk gitu. Buka dulu. Itu buka dulu coba. Iya. Ya udah. Nanti dimakan ya. Itu tebak. Masih ini.
Anjing idiot ini ngomong anjing. Siem, mau ngomong sih man. Ayo, mesti sebelin ini. Lalu bagaimana perkembangan terbaru mengenai kasus video prank YouTuber asal Bandung yang membagikan makanan berisi sampah? Kita akan berbincang dengan AKBP Galih Indragiri, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung. Selamat petang, Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam, Mas Andro. Baik, kami ingin tahu Pak, awalnya bagaimana kasus ini diungkap sehingga ada yang melaporkan para pelaku ini? Ya, jadi perlu saya sampaikan juga bahwasanya awal muasal memang karena adanya video yang viral ya di media sosial, dan setelah viral tersebut ya kita berusaha untuk mencari itu TKP-nya di sebelah mana, dan setelah kita cek rupanya masuk di wilayah hukum Polrestabes Bandung, dalam hal ini Polsek Kiara Condong, yang kita berkoordinasi dengan unit reskrim Polsek ya untuk mencari TKP tadi, dan kemudian sudah dipastikan TKP di wilayah kita. Nah, dari kasus tadi kita bisa lihat ya, kalau komunikasi di sosial media itu nggak bisa asal. Sebelum respon atau share, kita perlu cek dulu konteksnya itu biar nggak salah paham. Selain itu, empati juga penting karena di balik layar tetap ada manusia dengan perasaannya. Dan yang terakhir, kita harus sadar kalau setiap konten yang kita unggah itu punya dampak. Jadi, kita itu harus lebih bijak dan bertanggung jawab. Oke, jadi sebagai mahasiswa, kita itu termasuk pengguna sosial media yang paling aktif. Kita pasti sering share info, komentar, video, foto, ngasih opini di ruang digital. Tanpa sadar apa yang kita unggah bisa mempengaruhi cara orang lain untuk berpikir. Makanya penting buat kita punya kesadaran komunikasi. Dengan ngerti human communication dan interpersonal skill, kita bisa pakai sosial media dengan lebih bijak dan kasih dampak yang positif. Nah, interpersonal skill itu nggak cuma teori, tapi kepake banget di sosial media loh. Contohnya, pakai bahasa yang sopan dan tetap menghargai pendapat orang lain walaupun beda pandangan. Di dunia digital, kita juga harus bisa nahan diri, nggak langsung komentar pakai emosi. Soalnya, mikir sebentar sebelum ngetik itu bisa mencegah konflik yang sebenarnya nggak perlu terjadi. Oke, sebagai penutup, sosial media itu udah jadi bagian yang pastinya dari hidup kita sehari-hari ya. Cara kita ngomong di dunia digital juga nunjukin siapa diri kita sebenarnya. Makanya penting banget buat tetap pakai etika dan interpersonal skill yang baik. Bukan cuma nyampein pesan, tapi juga mikirin loh dampaknya itu ke orang lain gimana. Kalau komunikasinya sehat, ruang digital juga bisa jadi tempat yang lebih positif buat semuanya. Jadi sekian itu aja untuk untuk final exam yang kali ini. Semoga presentasi saya ini bisa berdampak baik dan membawa pesan yang positif untuk teman-teman sekalian dan Bapak Ibu dosen. Sekian dari saya, terima kasih.